Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, siang ini kita lanjutkan pelatihan kita mempelajari tentang dimensi TIK dalam pembelajaran. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang keterampilan kolaboratif, konstruksi pengetahuan, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kemudian yang terakhir adalah regulasi diri. Nah, ini adalah pertemuan kita yang terakhir di pelatihan ini tentang dimensi TIK dalam pembelajaran. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin memperlihatkan pada Bapak Ibu mungkin progres Bapak Ibu ketika mengikuti penugasan ya. Coba mohon izin saya share. Nah, ini adalah sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas pertemuan pertama begitu ya. Coba saya cek ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ini Ibu Nur Wulandari sudah mengumpulkan kembali ya. Sudah mengumpulkan kembali. Ini belum saya lihat. Ini sepertinya nah ini yang sudah dikembalikan. Nah, ini mungkin Pak Kiswanto ini ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, jadi kalau belum diperbaiki maka ini nilainya masih kosong. Sejauh ini sudah semua ya. Kemudian kita lihat untuk pertemuan yang kedua, siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah, di sini sudah mengumpulkan, ada 9 orang sudah mengumpulkan, kemudian di sini baru melihat ya. Kemudian Bu Maspia baru melihat, kemudian Ibu Murni sudah melihat, Ibu Nur Wulandari belum saya periksa. Kemudian, nah berarti untuk penugasan sepertinya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah terbiasa ya untuk melakukan menyerahkan tugas, jadi mungkin tidak ada masalah. Tapi mungkin buat teman-teman yang misalnya, oh iya kemarin saya belum sempat ngasih memberikan penugasan nih, tugasnya belum diselesaikan. Sekarang kok udah pertemuan ke-6 lagi gitu ya. Tuh gimana nih caranya mengumpulkan tugas? Caranya adalah nanti tinggal Bapak Ibu download ya dokumen rekap tugas. Bentar saya lihat ya. Rekap tugasnya. Jadi ada trik cara cepat untuk mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Caranya adalah, gimana nih caranya? Yang pertama, saya share screen lagi. Saya perlihatkan rekap tugas yang tadi saya share ya. Nah, caranya gimana nih? Pertama kita buka Microsoft Learn-nya dulu ya. Kita sign in ke sana, kemudian kita masukin semua redeem code-nya. Dimasukin semua gitu ya. Udah dapat, udah gitu kita kan misalnya nih ya, belum menyelesaikan kursus. Nah, semua link ini adalah link yang hyperlink. Jadi tinggal Bapak Ibu klik di sini aja, klik kanan. Ya, diklik kanan kemudian open hyperlink. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini langsung masuk ke akun punya kita. Nanti kalau belum ini saya sebagai peserta ya ceritanya, ini saya sebagai peserta. Nah, di sini saya lihat saya udah mengerjakan belum? Oh, kalau gitu saya ini udah. Kalau udah ya udah tutup lagi aja. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, kalau misalnya belum tinggal tinggal next aja begitu ya. Terus lanjut. Kemudian nanti setelah selesai kemudian kita kembali lagi nanti ke yang tadi lagi ya. Jadi ke rekap penugasan lagi. Kita kalau yang tadi sudah selesai kita rekap tugas lagi nih yang berikutnya, yang keduanya, yang ketiganya juga gitu ya. Sampai yang terakhir.
Nah ini berapa lama sih perlu waktu? Kalau kita nggak baca ya mungkin 10 menit, 20 menit juga udah selesai ya Bapak Ibu, tapi ya diharapkan Bapak Ibu membaca. Nah di sini mungkin Bapak Ibu kita perhatikan, di sini kok ada kolaborasi dengan Microsoft Teams sih, tapi kok di pelatihan nggak dibahas gitu ya. Kemudian di sini ada OneNote Teacher Academy, kok di sini nggak dibahas. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, untuk pelatihan ini disyaratkan Bapak Ibu sudah lulus pada level 100 gitu ya. Di sana sudah mempelajari tentang Microsoft Teams, kemudian tentang OneNote gitu ya, kemudian tentang apalagi tentang Microsoft Form, kemudian PowerPoint online gitu ya. Nah, itu sudah diharapkan sudah bisa. Tapi kalau misalnya belum juga tidak masalah, Bapak Ibu bisa pelajari dari sana. Tapi nanti di ujian itu tidak ada lagi bagaimana cara membuat sway gitu, nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul pure pelatihan ini hanyalah pedagogi saja. Jadi hanya yang kemarin saja dibahas tentang keterampilan kolaborasi, konstruksi pengetahuan, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, regulasi diri, dan terakhir PIK dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk sepertinya nggak ada masalah ya Bapak Ibu untuk penugasan. Jadi tinggal nanti selesaikan aja, redeem code masukin. Nah, kalau misalnya sudah dapat nih transkripnya udah dapat semua kan tuh ya. Jadi dari penugasan 1 sampai 6 ya udah yang itu aja deh gitu ya. Kirimkan satu transkripnya itu sudah mencakup udah mengerjakan semua tugas sebenarnya seperti itu. Lalu kenapa kemarin kok saya kenapa nggak gitu aja? Kenapa satu-satu penugasannya? Ya karena kalau kemarin langsung semuanya kan nanti takutnya wah terlalu banyak. Tapi kalau sedikit-sedikit mencicil mungkin lebih enak ya. Kita juga bacanya kan nggak terlalu banyak nih, cuma 2 kursus saja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian trik lulus ujian akhir. Jadi trik lulusnya Bapak Ibu pegang semua rubrik dari semua dimensi keterampilan yang sudah kita bahas kemarin. Misalnya rubrik dimensi keterampilan kolaborasi. Rubrik yang pertama apa, 2, 3 apa gitu ya. Nanti saya kirim materinya sudah ada di Teams ya Bapak Ibu, nanti tinggal di-download aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek lagi apa sih rubriknya. Jadi nanti biasanya di dalam soal itu ada rubrik-rubrik. Jadi coba perhatikan kegiatan pembelajaran berikut ini. Apakah pembelajaran manakah yang masuk ke rubrik ketiga dalam dimensi pemecahan masalah, misalnya seperti itu. Jadi kita, oh rubrik yang ketiga tuh pemecahan masalah seperti ini ya. Kira-kira aplikasi pembelajarannya seperti apa? Oh, lagi dipakai sayangnya? Nggak dipakai. Ya mungkin boleh. Ya boleh. Hati-hati sayang ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ujiannya akan seperti apa? Ujiannya nanti kita akan memakai Moodle ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk, nanti dikasih linknya, kemudian username-nya akan dikasih, kemudian nanti kodenya dikasih gitu ya. Dan ini yang membuatnya bukan saya Bapak Ibu, jadi langsung dari master trainer. Mungkin nanti akan saya sampaikan ya akunnya Bapak Ibu apa, kemudian juga kode sandi dari ujiannya apa, nanti akan disampaikan. Dan Bapak Ibu diharapkan kalau misalnya setelah mencapai nilai 70 itu sudah dikatakan lulus. Tapi kalau belum 70 ke bawah, nah itu harus mengulang lagi. Nah, mengulang lagi berapa kali nih? Mengulangnya sebanyak 3 kali gitu ya, sebanyak 3 kali. Tapi mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu sekali aja sudah selesai gitu ya. Jadi sekali saja sudah lulus di atas 70 gitu ya, 70 skor 70. Oke gitu ya Bapak Ibu. Oke sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini? Oke, kalau belum saya coba tampilkan materinya ya. Oh, ternyata belum saya buka, mohon maaf.
Mohon izin saya share screen. Ya, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sudah terlihat Bapak Ibu tampilan di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini deskripsinya ya. Ya. Kita tahu bahwa TIK atau teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan sangat mendukung penyediaan arus informasi dan pengembangan ide-ide penunjang ilmu pengetahuan. Ini rasanya kita sudah yakin ya bahwa TIK itu betul-betul diperlukan. Oke, kemudian materi dalam kegiatan pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa gagasan besar atau ide dasar pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Bagaimana pemanfaatan TIK dalam belajar dan melatih keterampilan dasar atau memproduksi informasi? Kemudian bagaimana pemanfaatan TIK dalam mendukung proses konstruksi pengetahuan? Kemudian bagaimana sebuah produk TIK dibuat untuk pengguna otentik? Gagasan besarnya yang pertama adalah pemanfaatan TIK-nya dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi pemanfaatannya dimanfaatkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Dan yang keempat, peserta didik sebagai perancang produk TIK. Nah, kita akan lihat ya, seperti apa sih pemanfaatan TIK oleh peserta didik, kemudian pemanfaatan TIK untuk membangun konstruksi pengetahuan. Nanti akan masuk ke dalam rubrik. Oke, di sini mind map-nya seperti biasa, ada deskripsi, kemudian ada pemanfaatan, nah ini yang tadi ya, pemanfaatan TIK oleh peserta didik, kemudian pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan, kemudian TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan, karena ada juga yang tanpa TIK bisa dibangun konstruksi pengetahuan. Tapi di sini TIK yang menunjang untuk membangun konstruksi pengetahuan. Karena kalau tidak ada TIK-nya, tidak bisa dibangun konstruksi pengetahuan. Kemudian peserta didik sebagai perancang produk TIK itu dikatakan perancang kalau seperti apa. Kemudian praktek dalam pembelajarannya nanti seperti apa, bagaimana rubrik dan bagaimana nanti pohon keputusan. Oke, kita masuk yang pertama, pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Ini biasanya kalau slideshow suka nggak kelihatan. Coba saya, masih kelihatan Bapak Ibu? Masih, Bu, kelihatan. Masih ya? Oke, kita lihat video sini intro tentang TIK. The last dimension we will examine is ICT for learning. ICT encompasses a powerful range of digital tools, both hardware and software, that promotes and supports all the other 21 CLD dimensions. The ICT for learning dimension focuses on how ICT impacts and enhances learning. To code as ICT for learning, learners must have the opportunity to use ICT to complete all or part of the learning activity. At a deeper level, learners' use of ICT must support their knowledge construction. As I shared in a previous video, knowledge construction occurs when learners use interpretation, analysis, synthesis, and evaluation to generate new understandings and ideas. When the knowledge construction activities would be impossible or impractical to complete without the use of ICT, the learning becomes even deeper. At the deepest level, learners are designers of ICT products for others to use. During the design process, learners must attend to the needs and preferences of their intended audience. Through these activities, we will be training our learners to be analytical thinkers, as well as creators of information and ideas
thanks to the wide array of digital tools available to them. ICT makes it possible for us to engage our learners in new and innovative ways as never before. ICT also allows learners to connect with a wider network of peers and experts. This is invaluable because only when we engage with others do we truly begin to understand ourselves and the world we live in. So let's dive deeper into this wonderful dimension by coding a lesson with the ICT for Learning rubric. Nah, itu biasanya kalau di Microsoft Run setelah video langsung rubrik gitu ya. Kalau sekarang masih terlihat Bapak Ibu layarnya? Masih, Bu. Masih ya. Saya nggak pakai slideshow lagi nih. Pemanfaatan TIK oleh peserta didik ya. Jadi yang kayak gimana sih pemanfaatan TIK oleh peserta didik? Penggunaan TIK oleh peserta didik terjadi ketika mereka menggunakan TIK secara langsung. Jadi mereka yang menggunakan TIK-nya untuk menyelesaikan semua atau sebagian dari aktivitas pembelajaran. Nah, di sini penggunaan TIK oleh guru dalam menyajikan materi pembelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Jadi harus mereka yang menggunakannya. Penting dipahami bahwa dalam hal ini peserta didik perlu memiliki kendali penuh atas penggunaan TIK. Jadi di sini sekali lagi mereka yang memanfaatkan ya, jadi bukan gurunya. Di sini pemanfaatan TIK oleh guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Sebagai contoh, melalui pemanfaatan TIK, guru dapat mensimulasikan berbagai materi abstrak secara visual. Jadi gurunya bisa memperlihatkan materi-materi yang abstrak secara visual, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Tapi dalam rubrik ini lebih menitik beratkan bagaimana kegiatan pembelajaran menuntut adanya pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Jadi kalau gurunya sehebat apapun menyajikan materi dengan penggunaan TIK, tapi kalau siswanya belum menggunakan TIK secara langsung, dikatakan belum pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Oke, kita lihat di sini ya, contohnya. Aktivitas mana yang menunjukkan adanya penggunaan TIK secara langsung oleh peserta didik? Yang pertama, melalui grafik yang disajikan dalam Microsoft Excel, peserta didik menganalisis pemetaan distribusi emisi gas karbon dioksida di Indonesia sepanjang tahun 2012 sampai 2020. Peserta didik kemudian diminta untuk mengidentifikasi provinsi mana yang mengalami peningkatan dan pengurangan yang signifikan berdasarkan grafik tersebut. Kira-kira kalau yang ini pemanfaatan langsung oleh peserta didik bukan? Yang nomor 1. Ini gurunya yang menyajikan. Iya, di sini melalui grafik yang disajikan gitu ya. Jadi ini gurunya yang menyajikan. Siswa hanya menganalisis saja. Jadi belum dikatakan pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Ya. Oke, nomor 2. Peserta didik melakukan pengamatan secara berkelompok untuk mengidentifikasi kepadatan populasi tanaman parasit tali putri yang akhir-akhir ini banyak berkembang di sekitar lingkungan sekolah. Data hasil pengamatan tersebut selanjutnya dibuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui pola distribusi tanaman parasit tersebut. Kalau ini sudah oleh peserta didik atau belum? Dia ngegambar diagram pakai Excel ya. Iya, jadi sudah peserta didiknya memakai Microsoft Excel. Ya, jadi sudah pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ide besarnya adalah pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Di
Di sini konstruksi pengetahuan terjadi saat peserta didik dapat menghasilkan ide atau gagasan dan pemahaman yang baru ya bagi mereka melalui proses interpretasi, analisis, sintesis dan atau evaluasi. Rubrik ini mengkaji apakah pembelajaran menuntut peserta didik untuk menggunakan TIK dalam mendukung konstruksi pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pertanyaannya, lanjutannya adalah setelah peserta didik memakai TIK dalam pembelajarannya, kemudian ditanyakan lagi, apakah pemanfaatan TIK ini membangun konstruksi pengetahuan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau membangun konstruksi pengetahuan ini sudah masuk dalam rubrik yang berikutnya. Di sini TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan ketika peserta didik menggunakan TIK secara langsung pada tahap konstruksi pengetahuan dari suatu kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik menggunakan komputer untuk menganalisis data atau informasi ilmiah mereka. Peserta didik menggunakan TIK untuk membangun konstruksi pengetahuan secara tidak langsung. Dalam hal ini, TIK digunakan untuk menyelesaikan satu tahap dalam kegiatan pembelajaran, di mana informasi yang diperlukan dari kegiatan tersebut digunakan pada tahap konstruksi pengetahuan. Jadi yang diinginkan adalah ya PPT-nya, Bu. Oh, PPT-nya nggak muncul ya? Iya. Ya. Share lagi ya. Gimana? Kalau sekarang sudah muncul belum? Atau saya mau yang PPT yang biasa aja deh ya, biar nggak lama ya. Jangan yang slideshow deh. Oh, masih yang ini ya. Tapi ini udah kelihatan belum? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, sip. Di sini tadi sudah sampai mana nih? Ya pokoknya TIK-nya tuh harus membangun konstruksi pengetahuan gitu ya. Jadi di sini yang diharapkannya seperti itu. Nah, ini contoh pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Peserta didik melakukan penelusuran berbagai istilah yang terkait dengan peristiwa terkini di Twitter. Kemudian, hasil penelusuran tersebut digunakan untuk menganalisis respon masyarakat sekitar secara offline melalui wawancara langsung atau penggunaan angket. Dalam kegiatan ini nampak bahwa informasi yang mereka temukan di Twitter mendukung kegiatan analisis yang mereka lakukan. Jadi di sini kegiatan mereka memakai Twitter itu membantu kegiatan analisis gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, siswa misalnya mempelajari sebuah topik, kemudian mereka sudah jadi nih misalnya atau misalnya tentang apa ya, siswa mempelajari tentang, jadi guru memberikan materi tentang spektrum gelombang elektromagnetik misalnya adalah salah satunya pemanfaatan inframerah dalam kesehatan misalnya gitu ya. Nah kemudian siswa diberikan penugasan gitu ya, siswa menampilkan lagi atau membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Nah di sana mereka sudah jadi nih informasinya, tinggal mereka pakai PowerPoint aja. Nah jadi kalau PowerPoint yang mereka gunakan itu bukan membangun konstruksi pengetahuan. Jadi berbeda ya, kalau di sini TIK-nya digunakan untuk analisis, untuk menginterpretasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Tapi kalau hanya untuk misalnya membuat produk akhir gitu ya, itu bukan dikatakan membangun konstruksi pengetahuan. Oke, kita perhatikan proses konstruksi pengetahuan yang didukung oleh pemanfaatan TIK harus terkait dengan pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. Belajar untuk memanfaatkan TIK tidak sesuai dengan kriteria ini, katanya. Masih terlihat Bapak Ibu layarnya? Ada.
Ada ya? Oke. Sebagai contoh, peserta didik belajar menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuat presentasi pada mata pelajaran sejarah. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Jika penggunaan PowerPoint dapat mendukung peserta didik dalam melakukan interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi berbagai gagasan sejarah, tidak sekedar memperdalam pengetahuan mereka dalam menggunakan perangkat atau aplikasi. Jadi kalau PowerPoint-nya bisa mendukung nih kegiatan membangun pengetahuan, nah berarti masuk dalam kriteria ini ya. Tapi kalau tidak untuk membangun pengetahuan, jadi bukan masuk dalam rubrik membangun konstruksi pengetahuan. Di sini berbagai kegiatan pembelajaran dirancang untuk membantu peserta didik menjadi pengguna yang cerdas dan beretika daripada menjadi konsumen informasi yang pasif. Oke, di sini yang perlu saya ini apa ya? Kemudian sebagai contoh di sini peserta didik diarahkan untuk menemukan berbagai sumber atau referensi mengenai topik pembelajaran tertentu dan melakukan evaluasi keabsahan validity terhadap sumber-sumber tersebut sebelum mereka memilih sumber mana yang dapat mereka andalkan. Jadi kadang-kadang juga melihat sumber yang begitu banyak sekali gitu ya, limpahan informasi yang luar biasa banyak, tapi mereka harus mampu untuk memilih mana sih sumber-sumber yang memiliki sumber-sumber yang dapat mereka andalkan. Ya. Kemudian TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Jadi kadang-kadang TIK tanpa adanya TIK bisa membangun pengetahuan seperti itu ya. Tapi ada juga yang kegiatan yang tanpa TIK membangun pengetahuan ini jadi tidak bisa. Jadi benar-benar TIK itu benar-benar diperlukan ya, betul-betul diperlukan dalam proses pembelajaran. Ini contoh TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Peserta didik diarahkan untuk membangun komunikasi dengan peserta didik dari negara lain selama 2 minggu untuk meneliti dampak kekeringan yang sedang terjadi di komunitas mereka. Dalam hal ini, pemanfaatan surat elektronik memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan yang tidak dapat mereka lakukan tanpa penggunaan TIK. Karena bertukar surat fisik akan menjadi tidak praktis dalam periode waktu yang singkat ini. Jadi betul-betul diperlukan untuk pemanfaatan surat elektronik ya. Oleh karena itu menggunakan surat elektronik selama kegiatan pembelajaran dapat dikatakan mendukung proses konstruksi pengetahuan. Banyak kegiatan pembelajaran yang mendukung proses konstruksi pengetahuan yang dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK. Jadi tanpa menggunakan TIK juga bisa memproses, membangun pengetahuannya bisa. Sebagai contoh, peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang bentuk paruh dari berbagai spesies burung dengan pola makan yang berbeda. Jadi kalau makannya beda, bentuk paruhnya bakalan jadi beda. Dan mengkategorisasikan berbagai bentuk paruh tersebut dalam jenis paruh yang ada. Nah, di sini, peserta didik memanfaatkan internet dalam mencari informasi ini. Tapi penggunaan TIK selama kegiatan tidak jadi syarat mutlak. Kenapa? Karena peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tanpa menggunakan TIK, yaitu melalui pencarian informasi dengan membaca buku cetak di perpustakaan. Nah, jadi kalau yang seperti ini, TIK-nya nggak jadi prasyarat gitu ya, tidak jadi prasyarat untuk membangun konstruksi pengetahuan. Kemudian ini yang paling dalam ya, ini yang paling tinggi dari rubrik TIK dalam pembelajaran, yaitu peserta didik sebagai perancang produk TIK. Nah, seperti apa sih yang dikatakan bahwa peserta didik sebagai perancang produk TIK? Ini udah yang paling keren banget di
di rubrik TIK dalam pembelajaran. Peserta didik dapat dikatakan sebagai perancang produk TIK jika mereka mampu membuat suatu produk TIK yang dapat digunakan oleh orang lain. Jadi mereka bikin produk dan produk tersebut dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya mungkin ya, peserta didik merekam suatu podcast rekaman siaran radio dan mengunggahnya ke internet. Dalam hal ini mereka telah membuat produk TIK yang dapat digunakan oleh orang lain. Karena keberadaan produk tersebut di luar aktivitas pembelajaran itu sendiri dapat digunakan dan dinikmati oleh audiens luar. Yang jelas jadi mereka bikin produknya dan dapat digunakan oleh orang lain seperti itu ya. Nah kemudian masih dalam rubrik ini, ketika peserta didik bertindak sebagai perancang, TIK mendukung proses pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Nah tapi di sini juga siapa sih yang dapat mengakses produk TIK ini? Adalah audiens yang otentik, yang spesifik, yang menggunakan produknya. Jadi digunakan oleh siapa? Oleh komunitas siapa? Begitu ya. Seperti kemarin misalnya peserta didik misalnya merancang apa gitu ya, kemudian menghasilkan produk TIK dan TIK-nya itu dapat digunakan oleh audiens tertentu. Nah di sini mungkin contohnya apa nih ya? Nah, di sini apa nih? Seperti komunitas yang membutuhkan informasi dalam podcast yang akan mereka sediakan atau peserta didik pada kelas atau tingkat lain yang akan belajar tentang pencegahan penyakit dari simulasi yang sedang mereka kembangkan. Nah, ya intinya adalah mereka bikin produk digunakan oleh orang lain dan untuk audiens tertentu ya. Jadi di sini audiensnya harus tertentu. Nah, di sini dikatakan dalam perancangan yang mereka buat ini, peserta didik harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi dari audiens tersebut. Idealnya, namun belum tentu. Aduh, ini maksudnya apa ya? Bahasa Inggris soalnya. Jadi, produk yang mereka buat mungkin benar-benar akan digunakan oleh audiens yang menjadi target. Peserta didik yang membuat suatu produk tanpa memiliki audiens yang otentik dan spesifik tidak memenuhi syarat sebagai perancang dalam definisi ini. Jadi perancang produk TIK itu pertama mereka membuat produk TIK, kemudian produknya dapat digunakan oleh orang lain, dan orang lain itu adalah audiens yang otentik dan spesifik seperti itu ya. Nah ini oke, praktik dalam pembelajarannya kita skip dulu. Ya, sini aja deh. Oh, nggak bisa end show ya. Masih terlihat Bapak Ibu? Ya, masih Bu. Masih ya. Nah, ini sebenarnya ada di Learn, ini video dari pendidik dari Jepang gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Saya skip aja nih, skip. Saya mau masuk ke rubrik aja. Nah, ke rubrik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Rubrik yang pertama. Nah, rubrik yang pertama, peserta didik tidak punya kesempatan untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran ya. Entah karena dikejar materi ya, sebentar lagi mau ujian, jadi gurunya cepet-cepetan aja nih. Jadi, aduh gimana nih materi asal tersampaikan aja, dia harus tersampaikan, kalau enggak nanti nggak kesampaian kayak KD-nya gitu ya. Jadi ini pasti masuk rubrik yang pertama. Siswa tidak punya kesempatan untuk menggunakan TIK. Yang kedua, rubrik yang kedua, siswa sudah nih menggunakan TIK, tapi mereka tidak mengkonstruksi pengetahuan, gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya mereka membuat presentasi dengan PowerPoint nih, tapi presentasinya itu hanya buat presentasi aja, jadi untuk mengkomunikasikan saja, tapi tidak untuk mengkonstruksi pengetahuan. Maka ini masuk ke rubrik yang kedua. Untuk rubrik yang ketiga,
peserta sudah nih menggunakan TIK, kemudian mendukung proses konstruksi pengetahuan. Tapi mereka di sini masih bisa mengkonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Jadi masih bisa ya. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya kalau anak SD misalnya ingin melihat apa sih hubungan antara banyaknya baterai gitu ya dengan nyala lampu gitu ya, dengan nyala lampu. Misalnya kita pakai aplikasi, mereka bisa nih pakai aplikasi lab virtual ya, misalnya yang telah disediakan misalnya oleh FED, atau misalnya mereka bisa melihat, oh coba dikasih satu baterainya, kemudian ada rangkaian listrik, ada lampu, ada saklar, kemudian oh iya kalau misalnya saklarnya nutup, baterainya satu, lampunya menyala. Coba baterainya jadi dua, oh menyalanya jadi lebih terang gitu ya, kelihatan di lab virtual. Tapi misalnya tanpa TIK pun, tanpa lab virtual tersebut pun, masih bisa mengkonstruksi pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara langsung ya, dengan cara apa? Dengan cara mereka dikasih lihat aja langsung barangnya ya, ada baterainya, kemudian ada lampunya, ada saklarnya, ada sambungan kabelnya gitu ya. Mereka lihat, oh iya ya kalau satu mah kayak gini terangnya, kalau dua baterainya lebih terang. Nah jadi di sini TIK-nya di sini peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, tapi masih dapat mengkonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Jadi kalau masih bisa membangun pengetahuan tanpa TIK, masih masuk ke rubrik yang ketiga. Kalau yang keempat, di sini peserta didik sudah menggunakan TIK, mendukung konstruksi pengetahuan, kemudian juga di sini TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi syarat gitu ya, menjadi prasyarat untuk membangun pengetahuan itu perlu TIK-nya. Namun peserta didik tidak menciptakan produk TIK untuk pengguna otentik. Jadi mereka udah pakai nih, mereka untuk membangun pengetahuan tanpa TIK itu susah untuk membangun pengetahuan, tapi mereka tidak menciptakan produk TIK untuk pengguna otentik. Kalau yang kelima ini udah keren banget nih ya, ini udah masuk ke taraf inovasi ya. Jadi mereka sudah pakai TIK, mendukung proses membangun pengetahuan, kemudian juga tadi TIK diperlukan ya, jadi menjadi prasyarat untuk membangun pengetahuan, dan peserta didik menciptakan produk TIK untuk pengguna otentik. Jadi menciptakan produk tadi, mereka menciptakan berguna, bisa digunakan oleh orang lain, kemudian ada orang tertentu yang menggunakan produk mereka gitu ya, atau misalnya mereka bikin apa, misalnya cara untuk mudah membaca buat anak-anak prasekolah gitu ya, misalnya bikin apalah gitu ya, produk TIK untuk mengajarkan bagaimana cara membaca cepat buat anak-anak prasekolah. Nah itu penggunanya otentik, anak-anak prasekolah gitu ya. Atau misalnya menggunakan memproduksi apa nih untuk pengguna di kalangan mana ya, di kalangan siswa atau di kalangan masyarakat. Nah itu sudah pengguna yang otentik. Berikutnya adalah pohon keputusan. Nah sekarang, pohon keputusan tinggal dilihat saja dari rubrik gitu ya. Pertanyaannya, apakah peserta didik memiliki kesempatan menggunakan TIK? Kalau tidak, masih rubrik yang pertama. Kalau ya, berarti ke pertanyaan berikutnya, gitu ya. Apakah TIK mendukung membangun pengetahuan? Kalau tidak, nah ini masih rubrik yang kedua. Kalau ya, masuk ke rubrik yang ketiga. Apakah TIK diperlukan dalam membangun pengetahuan? Kalau tidak, masih rubrik ketiga. Kalau ya, ini sudah masuk yang keempat ya. Kemudian yang ditanya adalah, apakah peserta didik merancang dalam suatu produk TIK? Kalau ya, berarti sudah yang kelima. Ini sudah yang paling keren nih ya, yang kelima ya. Biasanya mungkin di SMK mungkin ya. Pak, kalau Pak Nukis di SMK apa Pak Nukis? Ada Pak Nukis nggak di sini? Kayaknya saya lihat Pak Nukis itu guru SMK ya.
Di Jadi SMK gitu ya, Ibu, di di SMK. SMK Kebetulan di apa? program kalian yang saya ambil di program kalian teknik mesin. Oh, teknik mesin ya Pak ya. Ya, Kalau di teknik mesin berarti oh ya tentang mesin ya, teknik mesin ya. ya. Oke, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya share ya untuk TIK ini. Coba kita lihat lagi bagaimana sih contoh-contoh soalnya ya. Saya stop slide dulu. Oke, ini masuk ke contoh soal. Nah, nanti di ujian tuh soal kuisnya tuh kayak gini. Jadi, saya juga dulu pernah berpikir ya, ketika master trainer menjelaskan desain pembelajaran abad 21 ini, apakah soalnya itu ya atau tidak gitu ya. Nah, ya, tidak. Ternyata soalnya tuh pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Ini mungkin salah satu bentuk contoh soalnya. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Di Bapak Ibu layarnya? Terlihat. Terlihat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sebagai salah satu dimensi 20 CLD ini 20th Century Learning Design ya. Jadi dimensi keterampilan desain pembelajaran abad 21 memiliki keterikatan dengan dua dimensi lainnya, yaitu yang mana? Pemanfaatan TIK. A. Komunikasi terampil dan kolaborasi. Apakah B. Konstruksi pengetahuan dan pengaturan diri. C. Komunikasi terampil dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. D. Konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. E. Pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi juga kolaborasi. Ini agak-agak mirip semua ya Bapak Ibu. Kira-kira yang mana ya? D. Yang Ya, D. D bukan ya? D. Ya, di sini tadi dimensinya konstruksi pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Iya. Pengetahuan, kemudian Pemecahan masalah. pemecahan dunia masalah nyata ya, dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Kalau di kunci jawabannya itu adalah yang D Bapak Ibu ya, yang daun ya. Ya, yang daun. Kalau saya lihat kunci jawaban, contek kunci jawabannya yang D ya. Oke, berikutnya. Manakah dari kegiatan berikut yang tidak sesuai dengan konsep pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran oleh peserta didik? Jadi yang tidak sesuai. Oke, yang pertama, peserta didik menggunakan TIK secara langsung untuk menyelesaikan semua atau sebagian dari aktivitas pembelajaran. Jadi nggak usah semuanya, sebagian juga nggak apa-apa gitu ya, yang A. Yang B, peserta didik mengamati fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui tayangan video yang disediakan oleh guru. C. Peserta didik menggunakan Microsoft Word untuk mengedit tulisan, melacak perubahan, dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. D. Yang B. B. Apa yang B? Peserta didik hanya Yang mengamati video. Iya, hanya mengamati saja. Tidak menggunakan TIK, hanya mengamati Ya, saja. tidak menggunakan TIK. Wah, mantap nih, 100. Oke, next. Soal kuis 3. Perhatikan kegiatan pembelajaran berikut. Peserta didik membuat video hasil wawancara dengan komunitas pemerhati lingkungan setempat terkait peningkatan pencemaran air yang terjadi di berbagai perairan di wilayah mereka. Video ini kemudian dibagikan kepada guru untuk dinilai. Apakah kegiatan ini menunjukkan peserta didik sebagai perancang produk TIK, ya atau tidak? D. Daun. Tidak. Iya juga. Tidak. Kenapa tidak? Enggak ada audiens Karena spesifik. video itu hanya dibagikan kepada anak-anak saja. Tadi Anak-anak kan tidak harus membuat video spesifik tersebut. audiensnya. Ya, jadi di sini audiensnya dia kasih Ada perancang. aja.
Jadi hanya dibagikan kepada guru untuk dinilai gitu ya. Jadi belum masuk ke kriteria perancang produk TIK. Jadi tidak, karena video yang mereka buat tidak ditunjukkan untuk audiens yang spesifik. Kalau yang apa nih? Oh ini nggak ini ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung yang Yang nggak nyambung. Oke, soal quiz 4. Manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang tidak melibatkan penggunaan TIK oleh peserta didik dalam proses konstruksi pengetahuan? Jadi tidak melibatkan penggunaan TIK dalam membangun pengetahuan. Oke, yang A. Peserta didik menggunakan OneNote untuk mengetik hasil pencarian informasi dan laporan terkait konsep materi tertentu. Nah, yang ini yang A. Yang A. Cuma ngetik doang. Iya, dia cuma ngetik doang gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau yang B, kita lihat ada analisis spreadsheet Excel untuk menganalisis. Jadi ini ada kata kuncinya, ada analisis gitu ya. Kalau yang C ada simulasi gitu ya. Iya. Kemudian yang D ada sintesis. Yang E menggunakan apa ya? Belum selesai soal Belum selesai itu ya, tapi udah ketahuan tadi yang apa yang A sih ya. Oke, yang ini jawabannya tadi C ya. Coba kita lihat soalnya. Jika suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan kode 4, nah ini suka ada nih Bapak Ibu. Ini baik di dimensi kolaborasi, di pemecahan masalah, di regulasi, jadi ini suka muncul Bapak Ibu nih. Makanya saya suka bawa contekan Bapak Ibu. Saya nulis rubrik gitu ya, nulis rubrik dari dimensi-dimensi itu. Jadi ini masuk ke mana gitu. Karena suka ada nih Bapak Ibu. Jika suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan kode 4, rubrik keempat itu tadi apa ya? Nanti kita lihat ya. Oke, coba kita. Semuanya tapi tidak bikin produk yang keempat itu ya. Iya, jadi tidak sampai ke audiens yang otentik ya. Iya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut yang mana gitu ya. Oke, di sini kita lihat peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan, tetapi mereka dapat membangun pengetahuan. Nah, ini bukan ya. Bukan, itu nomor 2. Yang mana ya? Pokoknya tadi jawabannya ya. Tadi ya, yang C. Didik menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan yang dan C ini ya. Untuk membangun pengetahuan ini, dan mereka membuat produk TIK untuk pengguna terkait yang dapat memanfaatkan. Oh, yang D. Oh iya, D. tidak membuat produk untuk penggunaan produk TIK terkait yang dapat memanfaatkan, ya itu ya, berarti yang D berarti ya, jawabannya berarti yang D. Oke gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, contoh-contoh soal gitu ya. Pengerjaan atau nanti bentuk-bentuk soalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang soalnya jawaban itu mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang mengecoh gitu kok kayak benar semua gitu. Jadi harus pandai-pandai melihat tadi ada kata kuncinya ya Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dulu. Ibu, saya mau nanya yang redeem yang apa namanya, redeem code yang 5 ya? tugas 5 itu bisa kenapa? Yang tugas 5. Sekarang gimana? Sudah bisa atau belum ya? Kalau sekarang. Tadi saya terakhir nyoba sih masih belum bisa. Oh, masih belum bisa. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Nanti lanjut ke redeem yang berikutnya. Tapi saya lihat yang lain itu bisa ya. Jadi misalnya kalau misalnya misalnya kalau satu bermasalah nih kode reading itu kan harusnya semua nggak bisa ya, tapi ternyata yang lain bisa gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat di WA tuh kayaknya tadi menunggu apa ya, harus menunggu apa gitu ya, jadi perlu waktu untuk ini ya. Ya gitu Bu Lutfi ya. Gimana yang lainnya? Pak Amin juga nih. Ini kan sudah hari ke-6 nih ya. Jadi tadi ada trik cara cepat untuk mengumpulkan tugas ya Bapak Ibu ya. Trik cara cepat mengumpulkan tugas. Saya
saya share lagi ya. Saya share lagi. Tadi mana rekap tugas. Nah, rekap tugasnya udah kelihatan nih Bapak Ibu. Ya. Jadi ini teman-teman tinggal gini aja. Pertama, ini kan ini rekap tugas keseluruhan di Teams ya, keseluruhan di sana. Jadi pertama ada redeem code. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu buka Microsoft Learn-nya, sign in, kemudian langsung ke achievement ya, ke achievement langsung masukin tuh semua kode redeem-nya gitu ya. 1 sampai 6 masukin. Nah, ini buat Bapak Ibu yang belum memberikan tugas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalnya kalau aduh saya belum sempet gimana ya. Ya udah langsung ini aja rekapannya. Bapak Ibu langsung masukin semuanya. Kemudian untuk kursus saya juga belum nyelesain kursus, gimana nih caranya? Nanti tinggal klik aja di sini, kemudian nanti klik kanan, kemudian open hyperlink. Open hyperlink nanti langsung terbuka ke halaman Microsoft Learn yang diminta gitu ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke Microsoft Learn-nya, misalnya kayak gimana ya? Misalnya saya mau cari yang mana nih? Ini ada enggak? Nah, ini misalnya ya. Kalau ini kita lihat, misalnya kalau Bapak Ibu misalnya klik yang itu, oh ini saya sudah centang hijau. Kalau centang hijau berarti sudah selesai gitu ya. Jadi tinggal nerusin aja yang lain gitu ya. Nanti bisa lihat ke sini lagi nih, sudah ngerjain yang mana aja. Misalnya, oh di sini saya kok baru 80% nih, belum selesai. Ya udah diselesain aja resume gitu ya. Nah, misalnya kalau mau cepat ya udah tinggal di start gitu ya. Jadi lanjut aja Bapak Ibu, lanjut continue gitu ya. Nanti muncul continue lagi di bawah. Belum muncul ya. Nah, kalau misalnya ada kesempatan buat baca gitu ya. Aduh bahasa Inggris gimana nih? Ya udah saya mau pakai translate aja bahasa Indonesia. Klik kanan translate to Indonesian. Jadi langsung kelihatan pengantar TIK untuk belajar. Nah, gitu. Kita terus. Nanti terus aja ya, Pak Amin ya. Next aja gitu. Terus gitu ya, lanjut. Nah, ini juga. Nah, ini tuh adalah video-video yang tadi saya putarin pada saat tadi ya. Jadi nanti ada ini Microsoft Tool for ICT for Learning, nanti bisa dilihat. Oke, misalnya kita nggak punya waktu nih. Kalau misalnya, aduh saya kursus belum selesai, dalam waktu 20 menit, dalam waktu 15 menit juga Bapak Ibu bisa selesai kok gitu ya. Tapi nggak dibaca ya. terus. Nah, kemudian pemeriksaan pengetahuan. Nanti pemeriksaan pengetahuannya nanti kita pilih aja sembarang dulu misalnya ya. Aduh saya dikejar waktu nih gimana nih. Tapi nanti dibaca lagi, kita lihat review jawaban. Periksa jawaban Anda. Sore, selamat. Anda mendapatkan poin untuk pengalaman menyelesaikan pemeriksaan pengetahuan. Jadi walaupun tidak betul semua, Bapak itu dianggap sudah menyelesaikan modul yang ini gitu ya. Misalnya kalau kita ingin tahu tadi tanya apa aja sih jawabannya, saya yang benar yang mana, salah yang mana, pengen tinjau jawaban. Jadi kita bisa lihat nih gitu. Nanti untuk rubrik ICT for Learning memiliki fokus khusus pada interaksi TIK. Nah, jawabannya yang mana? Oh iya, nomor 2 benar gitu ya. Kalau kayak gini, oh ternyata ini tidak diinginkan ya jawabannya. Kemudian nomor 2, nah kalau seperti ini berarti, oh jawaban saya salah nih, coba lagi. Ini jawaban yang benarnya dikasih tahu, yang ini. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, cara cepat untuk menyelesaikan tugas di penugasan Teams ya Bapak Ibu. Jadi ada triknya ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, untuk ujian besok. Untuk ujian besok itu, jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan akun masuk ke Moodle-nya. Ini bukan saya yang buat ya, master trainernya. Jadi saya sebenarnya nggak punya akses untuk
Nah, ternyata belum dikasih ini ya. Jadi saya tidak punya akses untuk melihat Bapak Ibu sudah berapa kali mengerjakan, atau misalnya saya merancang, ini mau 5 hari aja deh gitu ya, atau misalnya mau 10 kali aja deh ujiannya. Jadi saya nggak bisa merancang, tapi yang mendesainnya nanti master trainer ya. Dalam hal ini mungkin Pak Ade Rohman. Jadi kalau Bapak Ibu melihat PPT yang pertama tuh ada Pak Ade Rohman muncul, nah itu adalah master trainer untuk wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu. Itu yang membuat modelnya, kemudian yang membuat akun Bapak Ibunya nanti beliau ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu masuk dengan akun tersebut, ada kodenya. Kemudian beberapa pertanyaan, ada 100 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab di sana. Ini saya akan berikan latihan yang pernah saya ikutin ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti Bapak Ibu pelajari saja. Saya kasih di sini, nanti buat yang di sini aja ya. Coba saya lihat dulu. Nah ini ya, ada latihan ujian 21 CLD ya. Nanti Bapak Ibu pelajari aja Bapak Ibu ya. Nah nanti dipelajari saja. Nanti soalnya kalau misalnya gini, Bapak Ibu belum sampai ke poin, misalnya nilainya belum 70 nih, belum dapat 70, jadi masih kurang dari 70. Bapak Ibu nanti ikutan lagi. Nah, tapi jangan heran kalau soalnya jadi diacak lagi, jawabannya diacak lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi soal diacak, jawaban juga diacak. Saya kasih di sini ya. Oh iya, apakah pada pelaksanaan ujian ada pembatasan atau durasi waktu? Ada Bapak Ibu, 2 jam. Jadi waktunya cuma 2 jam. Jadi akan terhitung, misalnya kalau kita sudah buka, kemudian start time gitu ya, misalnya sudah start, nah itu langsung hitung mundur, dari 2 jam hitung mundur. Kalau yang saya pernah coba, saya hampir 1 jam, 1 jam lebih lah ya, saya mengerjakan, jadi perlu konsentrasi juga. Jadi hampir 2 jaman lah, hampir 2 jam. Jadi waktunya 2 jam ya, jadi 1 kali ujian itu waktunya 2 jam. Ini saya berikan di sini ya Bapak Ibu ya, khusus buat Bapak Ibu yang hadir saat ini. Nanti silakan dipelajari aja di rumah. Ini jawabannya nggak semua benar gitu, tapi ada jawabannya yang dikasih tahu. Jadi ini salah, ini benar dikasih tahu. Tadi udah ketemu padahal. Tadi mana tadi? Latihan ujian 21 CLD. Latihan ujian 21 CLD. Latihan ujian. Nah, ini dia nih. Nah, saya kasih di sini ya. Itu latihan waktu itu jadi master trainernya belum memberikan utuh tuh semua pelatihan. Jadi semua materinya belum dikasih, tapi kita disuruh latihan aja di bentuk soalnya kayak gini gitu ya. Jadi ya itu mah trial and error aja gitu. Tapi di situ Bapak Ibu bisa lihat ya jawaban yang betul, jawaban nanti saya ada koreksi jawabannya di situ ada. Jadi hati-hati di situ, tolong aja perhatikan ada jawaban yang salah, jawaban yang benar gitu ya. Silakan dipelajari aja ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini? Saya Ibu. Ya, mangga Pak Nukis. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi yang
saya tanyakan di chattingan itu, Mhm, di obrolan, mhm. itu sudah terjawab oleh Ibu. Ya, Artinya bahwa pada saat pelaksanaan ujian, itu ada pembatasan durasi waktu. Nah, kemudian untuk mengambil waktunya bebas Ibu ya. Artinya bebas Pak, bebas. kalau terjadwal 1 sampai tanggal 3 ya, 3 itu artinya kan kita bisa mengambil umpamanya malam hari ataukah bisa Pak. pagi hari. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian Ya. yang kedua, ini untuk sharing saja Ibu. Iya Pak. Setelah mengikuti 6 hari kegiatan pelatihan, itu kan ya sangat-sangat indah modul itu. Sangat bagus begitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan ke hal yang realitas di lapangan, itu menurut pendapat saya kok banyak beberapa variabel ya. Artinya kesiapan peserta didik, kondisi peserta didik, dan juga utamanya kesiapan pendidiknya. Nah, kami bermaksud begini, Bu. Nah, kalau kebetulan yang kami alami karena ini sekolah ya, yang di mana tempat saya bekerja itu di SMK, dan kebetulan kan ya maaf ini kondisi latar belakang siswa itu kan beragam ya. Beragam. Nah, apalagi kalau di dalam PPDB itu ada istilah afirmasi, prestasi dan sebagainya itu. Iya. Nah, kondisinya itu kan apalagi ketika kemarin pada waktu pandemi saja untuk mengikuti pembelajaran PJJ itu banyak kendala itu. Iya. Terutama di alat sarana ya. Nah, sementara di satu sisi ini kalau tuntutannya seperti itu memang luar biasa. Kalau misalkan bisa merealisasikan isi modul pembelajaran abad 21 itu memang hebat. Hanya ini kan kita melihat fakta di lapangan itu kan kesiapan peserta didik, peserta pendidik itu kan juga butuh proses begitu ya. Nah, barangkali Ibu, ini saya bertanya kepada Ibu, barangkali punya pengalaman di tempat Ibu Berlian Ngasto itu sharing gitu ya. Bagaimana implementasi tentang ini Bu? Artinya keterlaksanaan implementasi dari pembelajaran abad 21 itu di tempat Ibu Ngasto begitu, di MAN 1 gitu ya. Iya. Di MAN 1 Bandung Ibu ya. Ya, saya kira begitu aja Bu. Ini ya dalam rangka aja sharing saja. Jadi barangkali bisa berbagi pengalaman untuk bisa diadaptasi di tempat lain begitu. Matur nuwun Bu. Iya, terima kasih Pak Nukis. Ya ini mungkin PR kita semua ya Bapak Ibu ya. Karena memang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nukis, kita belajar desain pembelajaran abad 21, bagaimana kita menerapkannya pada kondisi kita, pada sekolah kita. Kita melihat dulu nanti siswanya, ketersediaan alatnya, apakah memungkinkan. Kemarin juga PJJ banyak yang kesulitan, kita mau mengadakan meeting, tapi ternyata siswa tidak punya kuota, kemudian punya alat alat komunikasinya mungkin terbatas gitu ya. HP-nya dipakai oleh satu HP untuk beberapa anggota keluarga dan lain sebagainya. Permasalahannya sangat banyak, sangat kompleks. Mungkin kita sebagai guru nanti melihat dulu kira-kira apa sih yang bisa kita gali dulu gitu ya. Misalnya kita lihat ketersediaan sumber belajarnya, bagaimana kondisi siswa, apa yang kira-kira bisa diterapkan seperti itu. Kalaupun misalnya siswa makanya kemarin kita sudah belajar tentang kolaborasi ya. Nah, mungkin kita nanti mengkolaborasikan siswa bagaimana sih mereka supaya berkolaborasi, kemudian jadi ketersediaan sumber daya itu ya, jadi bisa didukung karena adanya kolaborasi. Tapi yang jelas seperti ini jangan kecil hati ya Bapak Ibu, misalnya tapi kondisinya kok kayak gini, kemudian waktunya kok seperti ini, siswa saya kok kayak gini gitu ya. Yang kira-kira kita bisa buat itu apa, dan kira-kira siswa bisa jangan kecil hati dulu ya. Jadi kita kira-kira apalah desain pembelajarannya harus seperti apa yang kira-kira
bisa membangun pengetahuan siswa misalnya seperti itu. Mungkin sharing aja ya. Kalau saya kemarin pada saat PJJ, saya ini baru belajar tentang bagaimana membuat media pembelajaran. Kemudian juga masih tergagap-gagap juga, tergagap teknologi gitu ya. Gimana sih bikin membuat video pembelajaran? Bagaimana caranya saya sebagai guru fisika harus misalnya menurunkan sebuah persamaan matematis gitu ya, penurunan tentang perumusan tertentu begitu ya, tentang hukum tertentu, hukum Newton atau misalnya yang lain sebagainya. Dan harus menulis gitu ya, harus ada anotasi di sana. Gimana ya kalau cuma PowerPoint kemudian diketik aja itu kan menurunkannya tuh siswa tidak melihat ya. Jadi saya belajar bagaimana caranya menggunakan pen tablet gitu ya, kemudian merekam dengan menggunakan PowerPoint. Jadi saya rekam per slide seperti itu. Jadi per slide saya rekam, masih gagap-gagap ya, ngomongnya juga komunikasinya takut salah dan lain sebagainya. Saya ulangi lagi. Akhirnya jadilah satu buah video gitu ya. Kemudian saya coba gimana caranya untuk mengupload ke YouTube gitu ya, membuat YouTube. Kemudian ternyata harus bikin thumbnail nih supaya tampilannya menarik seperti itu ya. Nah, kemarin yang saya buat itu mungkin untuk pembelajaran fisika, karena saya guru fisika, saya membuat kemarin itu praktikum virtual menggunakan PET ya, simulasi PET. Saya tunjukkan dulu kepada siswa bagaimana cara mereka mengakses PET-nya dulu gitu. Mengakses PET-nya seperti apa, kemudian topiknya saya kasih tahu topiknya ini, kalian harus mengerjakan meneliti tentang hal ini. Tapi saya tunjukkan dulu nih, kasih tahu dulu videonya sama siswa. Jadi saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara mereka melihat simulasi tersebut, mengambil data, kemudian menganalisis seperti itu. Mungkin itu ya kalau pengalaman saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain di sini bisa berbagi waktu dulu mungkin bagaimana nih pada saat PJJ dan sekarang kita sudah mulai ketemu muka ya, tatap muka dengan siswa. Jangan sampai yang dulu yang teknologi yang sudah kita pelajari gitu ya, siswa juga sudah mulai beradaptasi, tapi kita kembali lagi ke cara-cara yang lama gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing di sini, mau nggak? Supaya memperkaya ini ya, informasi buat Ya. kita semua. Mungkin saya sedikit ya, waktu sebelum COVID itu yang dulu pernah saya ceritain, saya pernah nyuruh anak buat video kelas 12, video wawancara karena materinya tentang kepemimpinan. Saya suruh anak-anak cari kalian wawancara, mau camat, mau lurah, mau bupati, mau gubernur, atau anggota dewan, terserah. Nah, itu akhirnya ada beberapa anak, Pak, saya udah datang ke kantor gubernur. Nah, terus gimana? Akhirnya dia mengirim surat kan, katanya harus ada surat, Pak. Yaudah nih Bapak buatin surat, nih kasihin surat. Terus Pak, katanya yang bisa wakil gubernurnya aja. Ya udah, wawancara. Nah, tapi waktu itu karena anak kelas 12 lagi ujian, pas pada saat waktunya wawancara, itu kita nggak bisa gitu, Bu. Tapi intinya beberapa anak berhasil mewawancarai, ada yang pengusaha sukses, dosen tapi sekaligus pengusaha sukses. Nah, di situ waktu itu saya sebelum belajar ini karena ya udah pokoknya asal wawancara aja. Tapi pas setelah saya melihat materi sekarang, jadi saya lebih harus menyusun variabel-variabelnya supaya yang tadi saya tangkap bahwa siswa itu harus membuat produk TIK yang otentik dan spesifik, dan itu bisa dilihat, didengar sama audiens. Nah, itu mungkin yang menarik bagi saya materi kali ini ya, karena waktu itu
Saya asal aja nyuruh anak gitu, pakai tik aja terserah, pokoknya rekam. Asal rekam aja. Gitu, Bu. Iya, dan ini juga Bapak Ibu, kita kan mempelajari rubrik-rubrik dari dimensi keterampilan kolaborasi sampai dengan TIK dalam pembelajaran. Itu kita tidak perlu langsung ke rubrik yang paling akhir gitu. Jangan ke rubrik yang paling tinggi, tapi kita coba dulu ke rubrik yang kedua. Karena siswa perlu beradaptasi juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak terbiasa, misalnya kalau biasanya kita hanya yang menggunakan TIK, tapi kemudian kita coba siswanya menggunakan TIK. Setelah siswanya bisa menggunakan TIK, mereka coba membangun pengetahuan dengan TIK. Jadi bertahap, jangan tiba-tiba langsung harus rubrik yang paling tinggi seperti itu. Jadi perlahanan aja. Jadi optimis saja, tapi kita sudah punya pegangan nih Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana sih dimensi keterampilan kolaborasi, membangun pengetahuan, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kita punya gambaran ya bagaimana sih kita mendesain pembelajaran buat siswa. Jadi yang mendesain pembelajarannya yang akan lebih tahu itu pasti Bapak Ibu sendiri. Bagaimana sih misalnya topik ini gitu ya akan dipelajari oleh siswa supaya siswa lebih paham, lebih mengerti, kemudian lebih bermakna buat kehidupan mereka. Bapak Ibu yang nanti mendesain seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit bisa menjawab ya Pak Nukis. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau sharing informasi bagaimana pelaksanaan pembelajarannya saat ini. Oke, Bapak Ibu, Ini untuk latihan. Tambahan aja, Bu. Oke, mangga, Pak Amin. Ya, sebenarnya kalau ini siswa itu sebenarnya lebih jago dari gurunya ya, Bu, untuk soal TIK biasanya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, kita sebagai guru harus punya akun misal kayak YouTube ya, Bu Bena mungkin udah punya ya. Nah, itu nanti yang ngisi materi-materi itu bisa jadi dari siswa, Bu. Jadi mereka itu bagus-bagus kadang-kadang dibandingkan kita gitu yang nggak punya banyak waktu. Dan mereka kan kerjanya secara tim gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di akun. Itu aja mungkin kalau soal TIK. Iya, oke, itu bagus juga tuh ya. Jadi nanti siswanya ngasih videonya gitu, Pak Amin subscribernya jadi banyak gitu ya. Iya. Itu menyelam sambil minum air ya Pak ya. Iya, ya biasa guru lah. Tadi tuh saya mau ngomong apa ya, jadi lupa. Oh ya, Bapak Ibu, latihan ujiannya sudah saya kirim di chat ini ya. Bapak Ibu langsung download aja tuh. Langsung download aja. Nanti sekarang mau saya hapus ya Bapak Ibu. Jadi khusus buat Bapak Ibu yang ada di sini saja. Jadi tadi seperti yang Pak Nukis bilang, jadi karena ujiannya 3 hari waktunya, dan itu disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sedang ikut pelatihan, mungkin Pak Amin ya, malam-malam nih ada pelatihan, atau misalnya besok ada pelatihan lagi, di jam-jam kosong aja Bapak Ibu ambil ujiannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masuk ke link ujian itu langsung hitung setelah start gitu ya, setelah mulai ujian, langsung hitung mundur selama 2 jam. Jadi kalau setelah 2 jam, itu nanti otomatis nanti linknya akan tertutup. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini sudah jam 14.20. Apakah masih ada yang mau didiskusikan terkait dengan tugas dan ujian? Atau dengan topik hari ini, mangga? Kalau mau menambahkan juga boleh menambahkan. Siapa nih? Biasanya Bu Ade suka menambahkan. Bu Bena mau nanya soal Ya, teknis ya. ujian. Ya. Jadi ujian itu harus mencapai angka 75 minimal gitu ya. Ya. Lalu untuk untuk menjawab soalnya berarti bisa beberapa kesempatan gitu ya. Menjawab soalnya cuma 3 kali, Bu. Tapi gini, Bu ya. Gini. Ini soalnya mungkin mirip-mirip pada saat siswa mengadakan ujian
ujian nasional gitu ya Bu ya. Jadi nanti misalnya gini, kan Ibu di soal nomor 1 nih, soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, soal nomor 2 kok saya kayaknya kok nggak pasti ya, kayaknya nggak tidak mau saya lewat dulu. Saya mau soal nomor 3, nanti kelihatan di layar Bu, Ibu sudah mengerjakan nomor berapa aja. Jadi nanti ketika misalnya Ibu sudah mengerjakan 80 soal gitu ya. Yang 20 soal itu nanti kelihatan di layarnya Bu. Jadi bisa kembali lagi ke soal yang belum Ibu kerjakan gitu Bu. Nanti kelihatan Bu. Bisa tapi masih dalam waktu 2 jam tadi ya. Oh ya. Waktu pengerjaan 2 jam. Kalau 2 jam. misalkan pengerjaan pertama nilainya masih kurang, bisa coba pengerjaan kedua gitu. 2 jam kemudian. Iya, Sampai 2 jam 3 kali. lagi. 3 kali nggak dapat berarti udah nggak lulus gitu. Lulus lah insya Allah Bu, insya Allah lulus. Ini aja optimis Bu, insya Allah lulus. Ya, biar bersiap-siap gitu. Masih harus serius ngapalin. Iya, harus lihat latihan ujiannya dulu, belajar latihan ujiannya dulu. Karena kadang-kadang soalnya menjebak, kemudian misalnya ini rubriknya masuk rubrik keberapa gitu. Kadang kayak gitu sih Bu. Oke, Ya, maka makasih Bu Bina. ya sama-sama Bu Cuncun. Bu Ade, mangga barangkali mau menambahkan Bu Ade. Kita sama kerudungnya. Ya, terima kasih Bu Berlian. Alhamdulillah setelah menyimak apa yang dijelaskan pada siang hari ini, saya kira saya yakin ya semua guru juga sudah bersentuhan dengan TIK karena memang zaman sekarang tidak bisa lepas dari TIK. Namun memang menurut pengamatan saya juga selama ini saya sendiri mendapatkan kesalahkaprahan ya. Jadi ketika ada rubrik, ini pengalaman saya pada penilaian PPG ya Bu Bena pada saat guru-guru melakukan kegiatan PPG, kemudian melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, itu di dalam rubriknya ada pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, kami waktu itu menyepakati bahwa ketika guru memunculkan kalimat penggunaan InFocus, PowerPoint, maka kami memberikan nilai yang cukup untuk pemanfaatan TIK. Karena kami berpikir bahwa disitulah keterlibatan TIK dalam pembelajaran. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan informasi baru bahwa yang terpenting sebetulnya kan student center ya, bahwa TIK itu harus berfokus kepada siswa yang menggunakan, yang melibatkan di dalam konstruksi pengetahuan bahkan sampai menghasilkan produk ya. Nah ini saya kira yang tinggal sebetulnya mindset guru bagaimana memanfaatkan TIK ini agar digunakan untuk konstruksi pengetahuan siswa. Misalkan gini, pada pembelajaran bandul tentu kita melakukan satu eksperimen, misalkan pengaruh panjang tali ya terhadap periode atau frekuensi. Selama ini kan kita menggunakan manual ya Bu Bena, anak-anak tuh menganalisis dua variabel ini secara manual, kemudian digambarkan dalam kertas garis atau apa gitu ya. Nah saya kira kemudian munculnya Excel itu kan bisa dengan mudah menganalisis bagaimana hubungan linearitas antara panjang tali dengan frekuensi atau periode ini yang kemudian di situ digunakan oleh siswa untuk analisis. Saya kira tinggal digeserkan aja dari yang sifatnya tradisional atau apa ya istilahnya tidak ada terlibat TIK, tinggal melibatkan TIK. Saya kira tinggal itu aja. Sebetulnya banyak analisis-analisis yang biasa anak-anak lakukan yang tanpa keterlibatan TIK gitu ya. Nah, kita mulai saja dari yang sederhana, yang mudah, dari rubrik yang terendah dulu. Jangan dulu berharap anak-anak kemudian menghasilkan produk mungkin ya, tahap-tahap awal gitu ya. Begitupun dengan materi-materi yang lain. Tidak ada seorang guru pun yang tidak melibatkan kolaborasi. Rasanya hampir semua guru di dalam RPP-nya selalu mengatakan anak-anak berkelompok. Nah, mungkin cara berkelompok ini dan bagaimana interaksi antar kelompok itu yang harus digeser sedikit dengan rubrik-rubrik yang kemarin kita pelajari gitu ya. Dari awal ada kritis, kolaborasi, kreatif, kemudian TIK. Saya yakin saya membaca RPP guru-guru itu semuanya ada. Cuman memang
masih di level yang di rubrik yang rendah gitu ya, kalau saya lihat rubriknya. Nah, sebetulnya tinggal kita sedikit-sedikit meningkatkan level dari rubrik-rubrik yang ada dengan rubrik-rubrik yang disediakan, dan saya kira kita bisa memodifikasi juga ya dengan kondisi peserta didik masing-masing di sekolah juga sambil jalan aja santai. Jadi kalau kemudian kok berat ya, berat karena mungkin terlalu membayangkan yang berlebih gitu menurut saya ya. Padahal saya melihat semua guru sudah melakukannya, hanya memang belum mengarah kepada rubrik yang mengikuti yang kita pelajari di sini gitu. Dan saya juga keren sih rubriknya ya, lebih terarah. Jadi memang selama ini kita berpikir saya nayangin video, saya nayangin infokus, udah deh TIK terlibat gitu. Mungkin selama ini hanya selesai di situ saja. Tetapi kita tidak membawa siswa untuk menganalisis apa sih pengaruh paruh terhadap apa. Coba kamu gunakan TIK. Nah, itu mungkin yang belum gitu ya. Nah, itu saja sih Bu Bena ulasan saya ya mengamati materi hari ini dikaitkan dengan pengalaman saya bersentuhan dengan Bapak Ibu guru ya yang ya akan pada kegiatan PPL, micro teaching gitu ya, dan beberapa kegiatan PPG terkait dengan TIK ini. Itu aja sih Bu Bena, saya kira keren lah, semuanya juga sudah tinggal sedikit menaikkan rubriknya, pencapaian rubriknya itu aja. Itu aja Bu Bena. Iya, terima kasih Bu Ade, jazakillah khair. Subhanallah ya, jadi menambah, memperkaya kita ya, jadi pengalaman Bu Ade ini. Kemudian ini disclaimer aja, mungkin buat Pak Nukis dan teman-teman yang lain. Terus terang, saya juga mempelajari desain pembelajaran Abad 21 ini mungkin hanya beberapa hari sebelum Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya belum mengimplementasikan atau saya juga baru mempelajari sih Pak. Jadi belum gimana sih prakteknya di tempat saya mengajar. Itu juga saya baru ngeh sekarang gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi kira-kira nanti bagaimana ya desain pembelajaran yang harus saya berikan. Jadi setidaknya jadi wawasan buat saya untuk mempersiapkan bagaimana sih untuk berdesain pembelajaran. Seperti itu sih Pak. Jadi sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Mungkin saya kemarin dapat materinya duluan, Bapak Ibu baru sekarang gitu. Padahal saya juga sama Pak lagi belajar Pak ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mohon izin untuk menyalakan kamera untuk saya foto Bapak Ibu. Biasa kita foto keluarga dulu ya. Terakhir ini ya. Iya, ini kita terakhir ya. Aduh, ini. Ada di Bandung di mana Bu? Pak Amin, ayo sini main. Pak Amin di mana? Sama Bu Bena saya Bu. Sini ke UIN Ya. Pak, saya di UIN. Oh di UIN. Sini ke Cibiru. Siap. Ayo main di kita foto keluarganya yang together mode ya. Kalau tadi kayak jauh-jauhan gitu ya. Nah sekarang udah deket-deketan. Oke, 1, 2, 3. Ade tuh Pak Nukis sama adeknya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, nggak kerasa ya. 1, 2, 3. Literasi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu buat sharing informasinya juga. Saya juga jadi benar-benar belajar lagi ya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 6 hari ke belakang gitu ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah buat kita semua ya Bapak Ibu. Amin. Mungkin kita tutup saja pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangga, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Ya, izin live. Makasih Bu Bena ilmunya.
Ya, sama-sama Bu Lutfi. Saya tutup meetingnya dalam hitungan menit 3, 2, 1.